Masalah kristenisasi, kita harus selalu waspada. Apakah Kristen Ortodok atau yang lainnya. Sekarang gini loh, kita perlu menguatkan ada yang di rumah kita. Dalam strategi menyelamatkan itu adalah menyelamatkan diri sendiri, urusan keimanan. Jangan kita sibuk menyelamatkan orang, ternyata kita sendiri terjerumus. Di pesawat saja kalau ada oksigen kurang itu suruh pakai dulu sebelum nolong orang lain. Artinya kadang kita sibuk, yuk anak kita sudahlah. Jangan sampai anak kita terjerumus di dalam urusan akidah yang sesat, kristenisasi dan sebagainya. Nah kalau kita membentengi dari sini beres semuanya. Apa artinya kalau kita gembar-gembar ternyata anak kita sekolahkan di tempat yang membahayakan urusan akidahnya. Bagi kita membenting, sebab semua agama, ingat, semua agama, dia juga bercita-cita untuk menyebarkan agamanya, dan ini tidak mungkin dibendung. Cuman kita harus membendung keluarga kita dengan menguatkan iman di dalam keluarga kita, dan kita berjuang. Semua agama juga ingin mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agamanya. Semua agama, apalagi kalau sudah negeri seperti kita diperkenankan untuk muka. Memang kita harus waspada dengan itu semuanya. Jadi waspada kita itu jangan sibuk kita ngurus itu saja, tapi kita harus sibuk ngurusi anak kita. Gembar-gembar urusan kristenisasi, wah anaknya nggak ngaji-ngaji, nggak bisa. Ngaji nggak bisa. Kenal agama enggak. Ini yang bisa bakal masuk Kristen lebih dulu nanti. Ini kadang-kadang kita nggak sadar, banyak ngomong. Betul ada kristenisasi, kita waspada. Makanya informasi-informasi tentang berpindahnya orang kepada agama lain itu adalah untuk koreksi diri kita, keluarga. Sebab pendidikan Al-Quran, ku anfusakum, dirimu, keluargamu dulu. Biarpun katanya amar ma'ruf nahi mungkar, Allahu akbar amar ma'ruf, Allah sholli ala sayyidina amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk orang lain dulu, rumahmu. Gimana ngajak kepada kebaikan, anaknya saja dipakai baju yang benar susah. Bapaknya mengambil pedang, megang pedang, anaknya megang khamr. Ini masalah, nggak seimbang ini. Artinya yuk ku anfusakum, baik itu semua ada. Bukan hari ini saja ibu. Kalau sudah ortodok itu biasanya lebih tampak. Yang repot tuh yang halus. Yang halus. Dan mereka tidak bisa disalahkan karena mereka punya hujah kemanusiaan misalnya. Kalau dia bagi-bagi makanan Indomie, langsung kita tuduh sebagai seorang yang menyebarkan misi Kristennya. Dia berkata, orang ngasih makanan kok nggak boleh, memangnya ada larangan. Saya kan sosial, murni sosial. Alasan mereka, orang kita terbeli. Jadi jangan mikir orang yang mengganggu. Kalau orang mengganggu mulai zaman dulu ada Abu Jahal, mulai zaman Nabi Adam ada Iblis. Tapi kita perlu ngurus rumah kita sendiri, yuk. Ada terus gerakan-gerakan itu terus berkembang. Membentengi, benar membentengi. Ternyata benteng yang paling kuat adalah di dalam rumah kita sendiri. Sekolah kita. Sekarang anak kita ada di mana sekolahnya? Bergaul dengan siapa? Bergaul dengan siapa mereka itu? Nggak mungkin beragama itu serta-merta. Kalau kedatangan orang Nasrani langsung datang berubah, nggak mungkin. Langsung berubah sehari enggak. Mulai dari pergaulan, kagum, wah, ke bawahlah itu semuanya. Jadi yang disampaikan oleh penanya ini benar, yang demikian itu ada tentang program-program semacam itu dan ada di mana-mana. Khususnya di saat adanya bencana-bencana, cuman mereka juga berhujjah. Karena mereka juga percaya adanya pahala dari Tuhan yang mereka yakini. Mereka pun ingin membuat kebaikan, biarpun ada misi. Makanya kalau kita hanya main tuduh saja, nggak akan berjuang di rumah kita. Benar, kita harus antisipasi itu semuanya. Caranya bagaimana? Ya kita dulu dong yang pergi ke Gunung Kelut sana sebelum mereka datang. Kita selalu ketinggalan. Kita selalu ketinggalan, ribut urusan DKM masjid, nggak beres-beres. Urusan masjid ini. Nah, bangun masjid aja nggak beres-beres, harus duit zakat. Mestinya kan duitnya orang fakir gini kan untuk bantuan sana. Orang-orang melarat, orang-orang yang kena bencana dan sebagainya. Kalau ada orang di luar Islam kemudian datang ke sana, nggak bisa dilarang karena apa? Mungkin karena ketulusan mereka dengan agamanya harus berbuat baik, mungkin. Cuman sekarang jangan ngomongin orang, mana duit yang kau keluarkan untuk mereka itu loh. Waktu ada gempa bumi, ibu keluar duit berapa? Tanyaan, nggak usah dijawab. Hah? 1.000? 2.000? Kalau 5.000 saja jamaah ini kira-kira kita bisa mengirim apa sih ke sana? Luar biasa, 5.000 aja untuk bencana itu. Kita sering banyak ngomong saja. Kita perlu menindaklanjuti, membentengi dengan kita. Jangan di saat ada orang berbuat baik lalu kita marah.
ini adalah program kristenisasi dan seterusnya. Ya gimana? Mereka butuh makan, kitanya nggak gerak. Mungkin kita selalu wanti-wanti, produk saja kita masih senang dengan produk Yahudi loh ya. Padahal sudah kita wanti-wanti. Biarpun kadang dikirim ke pondok, karena sudah dikirim harus diterima produk Yahudi. Kita harus bisa membedakan ini bukan produk kita. Harus ada keimanan ini, harus ada keyakinan, harus ada kekuatan di sini. Kita sering ditipu, berhayal, sok jadi pejuang. Maka dari itu ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau ada saudara kita gempa bumi, bencana, tsunami, gunung meletus dan sebagainya, ayo kita menjadi orang yang pertama, bisa menolong mereka. Dan kadang kita itu terlalu banyak kesibukan. Sampai mohon maaf ya, gempa bumi kemarin pun kita tidak berbuat apa-apa kan? Karena kita lupa. Kita mikir maulid Nabi SAW saja. Mestinya ada yang punya ide membuat kotak amal di sini, kemudian datang ke sana, ada kegiatan. Dan memang pernah kita lakukan dulu, ada tim Al-Bahjah yang ada di Tulungagung, di saat ada Gunung Kelut, kita membuat posko yang ada di Gunung Kelut sana. Jadi kita datang ke sana dan sebagainya. Dan ternyata di situ juga banyak, alhamdulillah, saudara kita dari jamiah-jamiah yang di sana. Akan tapi tidak sedikit dari luar Islam yang ada di sana. Artinya kita berlomba untuk menolong mereka. Dan tujuannya bukan saja sekedar menyelamatkan mereka dari program kristenisasi itu, tidak itu saja, tapi lebih dari itu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang selamat untuk menolong yang dalam keadaan musibah. Ini lo kurang hidup hati kita. Makanya pembahasan tentang memerangi atau mengcounter, mengantisipasi kristenisasi adalah dengan perilaku nyata, bukan di koran, bukan di mimbar, akan tapi perilaku nyata bagaimana agar mereka benar-benar bisa tergeser. Kita yang maju, nyumbang barangkali berat, tapi tolonglah produk-produk. Kalau belanja itu pun harus milih. Selagi untungnya adalah untuk umat yang ahli sujud, belanjalah ke dia, biarpun harganya lebih mahal dikit. Cuman ada alasannya, subhanallah, kurang kejujuran. Pabrik tempe saja bingung, lah kok seneng dengan tempe Amerika, apa kedelai Amerika, kenapa? Buya, kalau kedelai Amerika itu dijamin bersihnya. Lah kan tetangga kita ada yang jualan kedelai. Buya, saya pernah belanja ke kedelai miliknya tetangga kita yang Islam. Mesin saya rusak. Lah kok bisa? Campur pasir. Wah, ini yang karakter umat Islam yang nggak punya iman. Jadi satu karung itu kan dikasih pasir 2 kilo kan kacau. Nggak ada kejujuran di sini, repot ini. Nah ini loh yang perlu kita perangi, menjadikan kita beralih daripada keluarga sendiri karena kita nggak jujur. Subhanallah. Terlalu banyak PR di rumah kita. Kadang kita sibuk urusan di luar, PR di rumah kita masih benar. Kerudungi anak istrimu, ajak ngaji anak istrimu, kenalkan Allah anak istrimu, itu secara otomatis membentengi itu semuanya. Makanya sebagian para masaya lebih senang dengan mengadakan majelis semacam ini. Itu adalah membentengi, lihat. Yang bergabung selamat, membawa orang 2, 3, perbanyak majelis, sholawat, kiri sana sini. Ini membentengi, ramai ke sana. Itu harus dibarengi dengan amal nyata semacam. Dan ini termasuk bagian membentengi kristenisasi adalah memperluas dakwah. Makanya kita membuat namanya radio, media-media kita sebar di sana sini juga dalam irama itu. Makanya kita lebih baik, ayo kita banyak bekerja saja, tidak hanya banyak bercerita. Sampai ada sebuah WhatsApp yang kita bergabung, setiap hari cerita tentang itu semuanya, berita tentang program ini, ada gereja begini, ada ini semua. Capek ceritanya ini. Kok enggak ada penggalangan dana, yuk pergi ke sana atau apa, ini cerita tok nih. Kita perlu amal nyata untuk menolong saudara kita yang seagama agar selamat. Dengan amal nyata.